Halo teman-teman, kali ini aku mau ngasih tahu kalian tentang cara penanggulangan dampak COVID-19 khususnya di bidang pendidikan dengan pembelajaran daring dan 3M, media, metode, dan materi. Yuk kita simak sama-sama, selamat menonton! Virus corona atau virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat menyebar ke hampir semua negara dan mengubah kehidupan manusia secara drastis. Mendisrupsi banyak aspek kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan khususnya pada bidang pendidikan. Virus COVID-19 telah memaksa jutaan sekolah tutup secara fisik. Menurut data UNESCO pada tahun 2020, melaporkan bahwa 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di dunia tidak bisa masuk ke sekolah seperti biasa akibat dampak COVID-19, termasuk di Indonesia. Sekitar 60 juta siswa dan 4 juta guru di 565.000 sekolah terkena dampak yang sama. Mereka terpaksa harus belajar dari rumah dengan alat komunikasi dan jaringan internet yang ada. Tetapi mungkin saja di daerah-daerah tertentu yang mengalami keterbatasan alat komunikasi dan jaringan internet tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang sama. Terutama di Indonesia bagian timur, yang infrastruktur internetnya masih kurang. Selain infrastruktur internet yang belum merata, masalah yang harus dihadapi juga terkait kompetensi di kalangan guru. Cukup banyak guru, bahkan dosen yang belum sepenuhnya siap untuk melakukan pembelajaran daring. Menurut data dari beberapa penelitian oleh Widodo dan Riyandi, menunjukkan bahwa kemampuan guru terkait penguasaan ICT masih kurang antar satu wilayah di Indonesia. Survei dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa lebih dari 76% guru mengaku lemah dari sisi penguasaan teknologi digital untuk pembelajaran. Karena ketidaksiapan inilah, pada awal pandemi COVID-19, menurut survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 58,8% guru yang secara sederhana melakukan pembelajaran daring hanya dengan memberikan tugas saja. Dengan memperhatikan beberapa fenomena tersebut, menjadi sangat penting bagi tenaga kependidikan, khususnya guru, untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait pembelajaran daring dengan memperhatikan 3M, yaitu media, metode, dan materi. Yang pertama, ada media. Media yang terkait dengan platform apa saja yang bisa digunakan oleh guru untuk memastikan pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik, seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Edmodo, YouTube, bahkan bisa menggunakan PowerPoint, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada metode. Metode ini terkait bagaimana guru menyalurkan ide-idenya tentang berbagai macam metode yang cocok untuk pembelajaran daring. Lalu, menyusun strategi-strategi pembelajaran secara daring dan membuatnya dengan sangat efektif dan mudah dimengerti oleh siswa. Salah satunya dengan daring method. Dilansir dari kumparan Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi. Metode ini bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Seperti halnya berkreasi di bidang seni dengan memanfaatkan barang-barang di rumah. Yang ketiga, ada materi. Tentunya guru perlu mengakses lebih untuk mencari atau membuat materi ajar digital. Setidaknya dengan mendigitalisasikan materi sebelum terrealisasikan secara manual, atau bisa memanfaatkan dari buku ajar yang ada dan mengaplikasikannya pada media. Materi ajar tersebut kemudian dikembangkan ke dalam bentuk media
dan dibuat semenarik mungkin agar siswa lebih semangat dalam melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pastinya teman-teman ingin melakukan pembelajaran secara luring lagi ya. Supaya pembelajaran daring ini cepat berlalu, tentunya teman-teman semua harus menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini ya, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.